Oke, di sini gue mau ngasih tahu tentang apa itu Savanna Monitor ya, dan cara perawatan Savanna Monitor itu bagaimana. Nah, di sini gue bakal ngasih lihat tentang apa itu Savon, cara perawatan segala macam. Oke, di sini gue berusaha buat ngeluarin si Savonnya, dan ini dia bentuk Savanna Monitor atau Savon. Ya, Savanna Monitor ini biawak atau kadal dari savana, dari ladang savana. Ya, savana itu sebenarnya bukan padang gurun ya, karena padang gurun itu namanya Sahara, bukan savana. Nah, ini Savanna Monitor. Savanna Monitor itu apa sih? Savanna Monitor itu biawak, seperti namanya monitor, lizard atau kadal berjenis monitor. Ya kan? Nah, di sini gue bakal ngasih tahu cara perawatannya apa aja sih. Dari perawatannya, kebiasaannya, apa aja yang diperluin, kebutuhan kandangnya, setup segala macem. Gue bakal ngasih tahu di video ini. Ya, dari apa namanya tuh kayak kebiasaan dia selesai makan, setelah makan segala macem, dan apa aja yang diperluin dalam memelihara Savanna Monitor. Gue mulai dari kandang. Di sini gue pakai kandang ukuran 80 kali 40 kali 40 ya. 80 cm kali 40 kali 40 cm. Di sini gue naruh 2 Savon di satu kandang. Bukan karena gue nggak mampu bikin kandang atau beli kandang ya. Iya sih, emang gue habis dipecat, sedih ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, jadi di sini tuh gue mau ngasih tahu apa aja yang diperluin Savon. Nah, kayak ini Savon gue lagi makan satu, ini namanya Bumblebee. Yang lagi makan ini namanya Bumblebee. Kebetulan dia ini Savon favorit gue, dia jantan, udah gue sexing. Dia si pejantan, dan yang satu lagi Ulquiorra, dia udah masuk ke hiding cave sebelumnya. Ulquiorra itu betina. Mereka ini gue nggak tahu adik kakak atau gimana ya. Mereka kalau dipisahin tuh sedikit aneh. Kalau mereka dipisahin, si Bumblebee-nya ini kayak seolah-olah sakit, kayak lemes, gak mau makan. Aneh banget. Padahal kalau gue lihat sih, dia sebenarnya biasa aja, sehat, gak ada sakit apa-apa. Cuman kalau begitu mereka dipisah, dulu sempat gue pisah, gue sekat. Ya kan, nanti gue kasih lihat fotonya di akhir video. Pas gue sekat, gue video gue pisahin, mereka tuh nggak mau makan. Mereka nggak mau makan dan apa sih namanya, lemes, kayak sakit. Gue di sini kasih makan mereka tuh ada beberapa varian jenis ya. Sebenarnya kalau jenis Varanus hexamenticus atau Savanna Monitor itu makannya tuh nggak boleh terlalu sering daging ya, karena mereka bisa gendut, over gendut, obesitas yang berujung kematian. Di sini gue kadang ngasih mereka jangkrik, kasih mereka telur puyuh, tapi mereka belum sanggup. Dulu gue kasih mereka dulu ada Savon sebelumnya gue kasih telur puyuh, tapi karena ini mulutnya belum sanggup buat telur puyuh, jadi gue belum ngasih telur puyuh. Nanti mungkin kalau udah gede gue kasih telur puyuh. Tapi gue lebih sering ngasih mereka filet, jangkrik yang gue campur sama kalsium. Kenapa gue campur kalsium? Kalsium itu penting buat Savanna Monitor ya, kayak ini mereka lagi makan, mereka aktif makan. Kalau tanpa kalsium dia bisa MBD atau kelainan tulang. Itu ada yang bisa kakinya bengkok, jalannya susah. Terus yang pasti mereka juga jadi nggak mau makan, mereka jadi lemes karena ya itu efek MBD itu. Nah, di sini kelihatan dia makannya rakus banget, karena gue selalu ngasih mereka kalsium rutin, nggak over juga. Karena over gue nggak tahu sih ya, apa ada BS di Savon, tapi gue nggak tahu. Tapi ada kemungkinan sih ada di BS di Savon, cuman mungkin jarang. Tapi gue nggak pernah ngeliat BS itu Bladderstone ya. Bladderstone itu penumpukan kalsium pada reptil. Yang paling sering gue lihat BS tuh kayak sulcata, kura-kura darat, atau iguana. Itu sering banget BS Bladderstone, dan itu udah parah banget, bisa nyebabin kematian.
lemes segala macam. Kesian banget, jujur kesian banget. Kalau udah kena BS itu ada benjolan di perutnya, itu batunya, dan itu batunya bisa gede banget, bisa nyumbat pencernaan mereka. Nah, ini kalau yang gue pakai di kandang ini dari substrat yang gue pakai itu ada kokopit, dan gue pakai lampu 25 watt Exotera, pasti Exotera UVI UVB 25 watt. Gue nggak tahu namanya apa, yang penting Exotera aja. Gue beli 25 watt supaya gue jaga tuh suhu kandangnya supaya tetap hangat. Suhu kandang mereka tuh penting banget. Kenapa gue bilang penting? Karena suhu kandang mereka tuh harus tetap hangat, stabil panas, supaya mereka tuh nggak kedinginan. Ya sebenarnya untuk Savon itu yang ribet tuh suhu kandang. Kenapa gue bilang suhu kandang? Karena kalau suhu kandang mereka terlalu dingin atau kurang hangat, kurang panas ya, mereka bisa mogok makan yang menyebabkan kematian. Atau kalau mereka kekurangan UVA, UVB, vitamin D, itu mereka ada gangguan pencernaan juga, ada bisa menyebabkan MBD juga. Itu yang paling parah sih, gangguan pencernaan dan MBD. Di sini gue juga selalu ngejaga, gue selalu merhatiin kandangnya, gue bersihin. Gue juga punya 2 hiding cave, dari yang kecil sama yang gede. Yang gede itu tempat mereka tidur biasanya, dan yang kecil itu tempat mereka buat main doang. Ya yang batu di tengah itu cuman variasi sih, ya itu cuman opini. Kalau gue sih selalu bahas dia ini tuh karena buat basking spot, dan kayu itu juga buat mainan mereka. Sebenarnya batu itu nggak perlu banget karena mereka berjemur ya bisa di mana aja, tapi gue selalu nyediain batu ini karena menurut gue lebih keren aja dilihat kalau pas mereka jemur di batu basking spotnya mereka lah ibaratnya. Gue juga selalu nyediain air untuk mereka supaya gak dehidrasi, karena reptil itu penting juga air untuk stabilin suhu tubuh mereka, untuk minum supaya mereka gak dehidrasi. Dan yang pasti jangan pakai air yang langsung dari keran, karena itu ada kemungkinan ada kaporitnya. Kalau gue pakai air yang paling gak yang udah diendapin lah, ya paling gak 3 hari diendapin di bak supaya kaporitnya tuh hilang dan airnya tuh kembali bersih ya, air normal. Tapi itu juga bisa menyebabkan masalah sih buat mereka juga karena nggak mengandung mineral. Air yang bagus itu yang ada mineralnya supaya menghilangkan dehidrasi mereka. Itu juga bagus buat pencernaan mereka. Nah kalau gue tuh selalu bersihin airnya setiap hari, karena gue nggak tahu kenapa ini salmon ini aneh banget, dia beraknya di air. Lu bayangin beraknya di air, kalau nggak gue bersihin setiap hari, namanya pemakan daging ya kan, pasti bau banget popnya. Kayak lu aja makan daging mulu pasti pop bau banget. Nah jadi beginilah kandang salmon gue pakai alas kokopet, terus juga gue pakai hiding cave 2, yang satu sih kecil karena yang satu cuma tempat buat mainan mereka, dan yang satu cukup gede untuk mereka sampai mereka dewasa nanti. Ini tuh ukurannya masih juve awal lah, ibaratnya masih 30 cm, masih ya baru lepas baby. Gue ngerawat mereka tuh dari baby banget, dari ukuran masih 18 cm, dari masih kecil-kecil banget. Gue juga jarang handle mereka. Ya sebenarnya nggak wajib banget handle karena salmon ini bukan hewan yang harus dihandle setiap saat. Itu bisa menyebabkan kematian buat mereka karena ya mereka emang gampang stres. Perawatan mereka sih cukup rumit, tapi kalau udah tahu celahnya ya cukup gampang. Kalau dibilang bagus atau enggaknya buat pemula sih sebenarnya gak bagus buat pemula. Kalau gue nyaranin untuk pemula dibanding salmon, gue lebih nyaranin hewan-hewan yang kayak iguana mungkin, atau ya biawak biasa,
Karena kalau sebenarnya biak biasa juga nggak bagus buat pemula. Yang pertama ukurannya bisa gede, karakternya juga labil, rentan pilek, penyakit segala macam. Tapi ibaratnya ya kalau dia mati nggak nyesek-nyesek banget kayak Safmon. Ibarat kata beli biawak baby yang kecil cuma 50.000 atau 60.000, sedangkan Safmon yang masih baby bisa 600 sampai 700.000 ya. Begitulah harganya kan jauh. Bayangin aja baru seminggu melihara Safmon, terus pas ngeliat kandang dia udah tergeletak tak bernyawa, kan kasihan banget Safmon ya. Dan kasihan lu juga pasti. 600.000 cuy cuma dapat bangke, kan kasihan. Nah terus juga di sini ada orang batuk tadi ya, udah gak usah dengerin. Nah itu sebenarnya suara angkot sih. Angkot di sini tuh barbar ngedrak segala macem lah, barbar banget. Gue kadang kesel juga. Terus sebentar lagi ada motor berisik banget, terang tang. Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya tinggal di pinggir jalan ya. Beginilah gue, orang yang nggak begitu ada sih, tapi ya gue berusaha semaksimal mungkin. Dulu gue kerja, sekarang gue dipecat. Dipecat juga dengan alasan yang gak jelas. Gue berusaha buat bikin YouTube. Terlepas dari kebutuhan ekonomi gue juga mau sekalian ngasih tahu cara perawatan untuk Safmon. Bukan cuma Safmon, semua hewan eksotik dan semua hewan reptil, karena ada beberapa orang yang kurang paham, dan gue lihat juga di YouTube cara perawatannya kurang perfect lah. Apalagi untuk Safmon ini jarang banget untuk Indonesia ya. Ya emang perawatannya susah sih, tapi ya gue bakalan berusaha buat ngasih tahu cara-caranya. Bukan cuma Safmon, gue di sini punya iguana, punya swalayan, dan ada salah satu varanus yang cukup gue suka, Argus monitor, itu gue suka banget. Tapi ya begitulah. Nah rata-rata hewan di rumah gue tuh galak-galak, cuman soal layar doang yang rada blow on. Di sini gue selalu spray ya, gue spray untuk menjaga kelembapan kandang. Gue spray terus, setiap hari gue spray kayak beberapa kali sprayan supaya jaga kelembapan aja sih. Sebenarnya gak wajib banget, toh juga ada tempat air di situ ya kan. Cuman gue spray terus karena gue tahu batunya tuh panas banget. Gue naruh batunya tuh bener-bener di bawah lampu, karena itu basking spotnya mereka basking selalu di situ. Selesai makan berendam, mereka pasti langsung basking di situ, berjemur ya kan. Nah uniknya lagi, si Safmon di sini itu dia unik banget, cara mereka makan tuh unik. Jadi di dalam kandang ini ada dua yang gue bilang tadi. Kalau salah satunya dipisah, mereka nggak mau makan. Dan uniknya yang di sini itu adalah ketika mereka gue kasih makan, Bumblebee dulu yang makan, Safmon gue yang jantan itu makan sampai dia kenyang. Dia balik ke hiding cave, dia bangunin pasangannya si Ulquiorra. Ntar suatu saat gue videoin kalau mereka lagi makan seperti itu ya. Itu unik banget si, apalagi si Bumblebee tuh kayak nyisainnya tuh selalu pas untuk si Ulquiorra, pas banget. Jadi Ulquiorra tuh makannya juga lahap, dan yang pasti habis. Paling sisa-sisa potongan-potongan kecilnya atau sisa beberapa. Nah mereka nih uniknya di situ, ketika gue pisah salah satunya, pasti salah satunya gak mau makan atau salah satunya kelihatan lemes. Itu yang uniknya dari mereka, makanya gue satuin. Bukan berarti gue gak punya kandang, gue punya kandang. Dan ya itu, pas gue pisah mereka jadi seperti itu. Mereka cukup unik dan gue cukup suka. Mereka itu Safmon yang luar biasa. Nah di sini kita bisa lihat si Ulquiorra lagi berjemur. Ini malam tapi mereka berjemur. Nah ini luar biasanya, gue seneng ya pas ngeliat dia kayak gini tuh, kayak keren banget sih posisinya itu. Kadang gue foto-fotoin ya. Jadi pas posisi seperti ini tuh gue seneng banget ngeliatnya. Makanya gue selalu nyediain basking spot dia, tempat dia buat berjemur.
kayu-kayu itu yang kelihatan di situ kayak bentuk kayu. Nah, dia suka jemur juga di situ. Selesai berjemur, dia pasti berendam atau minum. Itu pasti karena dia hewan berdarah dingin. Dia tetap butuh air untuk mendinginkan suhu tubuhnya yang panas. Dan efek tadi berjemur untuk menstabilkan ibaratnya ya. Nah, terlihat dia lagi berendam, tapi biasanya dia rada malu ya, namanya cewek ya kan. Kalau kelihatan berendam ya malu lah. Nah, jadi kadang juga dia suka jalan-jalan. Nah, di sini pentingnya kandang yang luas lebar, karena Softmoon itu kadang dia suka jalan-jalan, dia suka explore tempatnya. Nah, gue di sini pakai alas kokopit juga ada fungsinya, karena gue tahu Softmoon ini kadang suka gali-gali. Jadi Softmoon ini sejenis lizard yang suka gali-gali tanah. Kadang dia kayak seolah-olah mandi dirinya sama tanah gitu. Jadi fungsinya kokopit ini juga sebagai pengganti tanah. Karena kalau gue pakein pasir atau batu-batuan gitu, gue takut dia jadi pilek. Karena gue pernah sekali pakai pasir atau batu-batuan, dia jadi pilek ya kan, jadi merem, susah makan, gak mau makan, lemes. Jadi gue ngakalinnya ya sekarang pakai kokopit aja. Gak mesti kokopit sebenarnya, pakai koko khas boleh, koko chip boleh, pakai forest park boleh, yang penting ada alasnya dan dia bisa menggali juga. Gak wajib juga sih, maksudnya kasihan aja dia kadang-kadang suka gali. Jadi di sini tuh sebenarnya ini kokopitnya udah gue ratain, tapi pasti jadi berantakan lagi karena dia suka gali-gali itu. Kadang tapi anehnya dia bersih gitu, bersih